Menuai kritik, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya membatalkan status tahanan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut kini kembali menjalani penahanan di rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 23 Maret menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mengawal KPK dalam penanganan kasus korupsi kuota haji. Budi menyatakan KPK akan terus melanjutkan proses penyidikan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan. Target utama dari penyidik saat ini adalah segera melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan agar persidangan bisa dimulai. Sebelumnya, KPK menjelaskan pengalihan status tahanan rumah ini atas permohonan dari keluarga Yakut. Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik lantaran biasanya pengalihan status tahanan rumah kerap dikaitkan dengan kondisi medis darurat. Pengalihan status tahanan rumah Yakut sejak Kamis 19 Maret itu kemudian menjadi sorotan dan menuai kritik banyak pihak. Satu di antaranya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya menyebut tindakan dari KPK tersebut memecahkan rekor karena baru pertama kali terjadi. Boyamin menilai langkah diam-diam KPK ini berpotensi merusak sistem penegakan hukum di lembaga anti rasuah tersebut. Menurut Boyamin, tindakan KPK ini bisa menimbulkan kekecewaan masyarakat dan berpotensi memunculkan diskriminasi antara tahanan lain. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan profesionalisme KPK. Terkait tindakan KPK ini, Boyamin bahkan berencana mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan ini disebut Boyamin sebagai akibat sikap KPK yang terlihat tak serius menangani kasus korupsi kuota haji 2024. Sebagai informasi, Yakut baru ditahan KPK pada Kamis 12 Maret lalu. Yakut kemudian menjalani proses pra-peradilan sebagai lanjutan penetapan tersangka terhadapnya, namun ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian keluarga mengajukan permohonan pengalihan status tahanan rumah pada Selasa 17 Maret. Dalam kasus ini, Yakut disebut melakukan sejumlah pengondisian untuk mengatur kuota haji tahun 2023-2024. Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kenapa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalihan penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor, dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam, dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama.
Kalau tidak berarti kan diskriminasi. Korupsi. Kalau nggak viral lanjut liburan ke luar negeri, ngabisi duit korupsi. Periksa tuh pemimpin KPK. Bangsat memang itu lembaga tersebut nggak paham meratas maling duit rakyat. Ternyata komplotan pelindung koruptor KPK. Kalau tidak diingatkan terus, eluh enaknya sendiri bekerja sesuai pesanan. Kok harus diingatkan? Apakah KPK goblok? Kan sudah ada standar kinerjanya. Saya yakin itu sebuah kesengajaan yang membuat Yagut mendapatkan perlakuan khusus. Ini harus diusut. Akhirnya jadi komisi pilih-pilih kasus. KPK bercanda, penegak hukum bikin dagelan. Transaksinya cuma saat lebaran. Di negeri ini harus viral dulu KPK. Apakah itu KPK? Pantas ada gerakan atau gebrakan bubarkan KPK. Wow, WK bubarkan KPK karena masih dipengaruhi oleh rezim sebelumnya. Bisa lagi dipercaya hukum di Indonesia. Ketua KPK hanya perlu diselidiki. Negeri ini diperkosa maling akan koruptor. KPK bobrok setelah ribut baru deh diralat. Aduh, kacau. KPK lindungi Yakul perampok kuota haji. Hukum dijadikan alat bermain. Inilah republik. Inilah negara bodor. Seenak dijidat memutuskan ngeri. Usut habis oknum KPK pasti ada kok kalikong. Lumayan dah selesai takbiran dan lebaran di rumah. KPK. KPK jangan pura-pura on alias ODGJ. Top KPK, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Rakyat mendukung penegakan hukum bagi para koruptor. Buat mereka efek jerah. Terima kasih. Hukum Indonesia itu kayak dagelang. KPK wajib diperiksa deh. Percuma sudah terbongkar kebobolan KPK yang ternyata lembaga ini sama saja rusaknya dengan lembaga lain. Kocak KPK. Periksa yang diizinkan tahanan rumah. Kayak sinetron. Koruptor jangan dikasih hati. Dia tidak punya hati melakukan korupsi. Drama komedi di rumah keluarga para keracunan. Kutunggu reaksimu, General. Sedih lihat KPK sekarang ini. KPK memalukan, pasti ada sesuatu di balik ini. Inilah kualitas penegak hukum kita. Usut tuntas proses dan memberi izin. Bukan hanya rusak. Inilah bobroknya hukum Indonesia. Spesial Yakut kapal takut. Gambar kasus AC Spirit Bed TV. Bersihkan KPK dari pejabat-pejabat KPK yang gak benar. Hukum makasih deh aneh. Harus dituntut ini orang kok istimewa, ini orang maling kok dikasih tahanan rumah. Harus diusut itu. KPK Komisi Perlindungan Koruptor. Pemimpin KPK wajib copot dan diganti juga seluruh komisionernya. Gimana nalar KPK itu? Maling kok dibiarin keliaran. Kalau nggak viral nggak masuk lagi. Hukum kayak mainan saja ya bro. Dapat berapa KPK THR-nya kemarin? Patusan koruptor nggak ada. Takutnya Indonesia copot kru KPK. Sudah nggak bisa dipercayai lagi penegakan hukum seperti ini. Bubarkan saja KPK, kembalikan saja kepada institusi Hansip, Satpam, merdeka. Hukumnya aneh, salam waras. Emang negara dongeng kerjanya cuman bisa bikin drakor saja.
Itu tanda-tanda tak beres pada oknum KPK. Haye, Yakut jangan pergi lagi ya. Haha, ya di penjara makan gratis. Presiden kok belum ada respon, pejabatnya nyeleneh. KPK komisi perusak kejujuran. Telenovela KPK isinya sarang koruptor semua. Malu ternyata masak malin bebas di rumahnya. Mulai otak KPK lurus. Kocak ketika viral dan kecam baru ditahan kembali. Coba tidak ada yang tahu ayam bae. Nah, masa ketetapan hukum sesuai berdasarkan viral dari masyarakat, ya Allah berikan azab yang pedih kepada para oknum penegak hukum atau siapapun yang mempermainkan keadilan yang seharusnya ditegakkan setegak-tegaknya. Atas nama dan izinmu, lindungi dan ampunilah kesalahan dan kelalaian bangsa Indonesia, bangsa dan masyarakat Indonesia yang kurang mampu menegakkan hukum-Mu sehingga cenderung merugikan umat-Mu yang papa dan tidak berdaya. Hanya padamu-lah kami minta pertolongan, ampunan, amin. Setelah viral dikembalikan ke habitatnya, besok ketua KPK buat klarifikasi. Jangan dia bilang Yakut pulang rumah dulu, katanya mau ikut lebaran sama keluarga. Pecat KPK yang terlibat. DPR Konoha isinya di pejabat, pelawak, penyanyi, sinetron, pembisnis. Ya begini hasilnya, rusak Konoha. KPK dijebloskan cuman pura-pura fasilitas, tetap hotel bintang 5. Sudah gak percaya sama hukum di Konoha. Lumayan bisa incip-incip masakan rumah KPK ngelidur. Najis lihat hukum KPK di eranya presiden sekarang ini. Koruptor wajib dimiskinkan. Terima kasih KPK, baik sekali ya kepada koruptor. Semoga kedepannya koruptor semakin nyaman ya. X yang minta tahanan Dakota yang masih marah minta dijeblosin lagi. Pecat kepala KPK yang sudah menyakitkan hati rakyat, mengecewakan. KPK harus tegakkan hukum, tidak pilih kasih. Alhamdulillah. Ketahuannya ya malu nih, tahan lagi ya.